Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Udah lama nggak bersua kita ya. Nah, kali ini pengen buat kegiatan produktif di malam minggu. Jadi ada salah satu kenalan juga dari Instagram. Jadi sebenarnya kenalan itu dari Instagram, akunnya yang satu frekuensi sama Mitra, dan dia juga menyebarkan ilmu sama orang-orang banyak, khususnya di audiens Instagramnya beliau. Nah, saya juga manggilnya Mas. Jadi di sini Mas Gunawan adalah salah satu. Kita mau live bareng sama beliau dan kita lihat. Ini udah muncul ya. Jadi kita ajak untuk live. Yuk. Nah, halo semua, Bang Ahmad Jakiria Official dan semuanya. Halo Mas. Halo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mas di sana Mas? Waalaikumsalam. Lagi nyantai aja nih. Santai ya Mas. Kirain keluar kan malam mingguan gitu Mas. Enggak, kan istri saya lagi di Bandung. Oh, jadi ini sekarang gimana? Sama istri? Kalau sekarang saya kan di Bogor, kerja tuh di Bogor. Kalau istri di Bandung. Jadi lagi LDR. Jadi kegiatan Mas selama di Bogor apa, atau ada kegiatan selain buat konten? Ini kegiatan kerjaan apa Mas? Jadi saya mau kasih tahu ke teman-teman. Bentar Mas, potong dulu. Mas Gunawan ini kita kenalan dari ini ya Mas, dari Instagram, DM-an. Dan saya tertarik dengan konten-konten beliau. Jadi saya cuma mau ngajak teman-teman di sini, kalau teman-teman mau tanya-tanya tentang sharing-sharing tentang microblog, kita nanti bisa diskusi bareng ya Mas ya. Jadi ya, itu awal mula pembukaan dulu ya Mas. Takutnya nanti ini bahas apa, mereka nanya-nanya kan Mas. Nah, kita baru lanjut Mas. Kegiatan Mas apa aja selain buat konten? Boleh tahu dong. Oke. Ini buat follower-followernya Bang Mitra nih, kenalin dulu, nama saya Gunawan. Kalau kegiatan sehari-hari saya kerja sih, jadi teknisi di sebuah perusahaan makanan. Lebih tepatnya saya jadi teknisi kelistrikannya sih. Jadi basic saya sebenarnya STM, teknik, tapi saya lebih mulai tertarik ke konten kreator juga sih. Terus Mas, selama waktu kerja nggak terganggu tuh Mas buat ini? Kalau biasa sih saya di kerjaan ya kerja. Kalau misalkan lagi nyantai kan, kalau teknisi itu lebih nggak terus-terusan kerja. Misalkan banyak juga kayak waktu kosongnya. Terus apalagi kalau lagi kerja malam juga banyak lah waktu kosong. Jadi saya biasanya ngisi pakai bikin konsep. Kalau misalkan buat desain sih baru di rumah. Kalau bikin konsep di pabrik bisa, atau ya lagi istirahat juga biasanya saya bikin konsep. Nah, kalau Bang Mitra sendiri nih gimana kegiatan sehari-hari apa nih? Oh, saya ditanya juga akhirnya. Ya, ada yang nanya ini Mitra apa? Itu mah saya yang lebih ke di depan laptop terus ngedit. Jadi lebih kan saya juga kerja Mas, sama kayak Mas, tapi saya ini kerja itu di bagian tim kreatif ini Telkomsel Sumatera. Jadi buat konten, salah satunya video iklan, terus bantu desain juga. Kami ada timnya Mas, ada 5 orang di salah satu termasuk PO Mas. Jadi itu adalah orangnya dan dia buat skripnya, sisanya desainer 3, 2 videografer dan editor. Sama. Jadi sama juga kayak Mas, kegiatan saya kan nggak jauh-jauh dan nggak lepas dari namanya laptop Mas. Jadi sambil menyelam minum air kan, buat konten dulu Instagramnya Telkomsel Sumatera. Selesai itu fokus yang utama itu, yang kedua barulah buat konten di ini Mas, di salah satu Instagram saya.
Jadi masih sejalur ya antara misalkan kerjaan sama sekarang hobi bikin konten. Walah enak sih kalau gitu. Iya, Biasanya alhamdulillah mas. Di satu sisi kerja, di satu sisi juga menyebar manfaat, ngasih ya, ilmu betul, yang betul. saya tahu kan. Dan saya juga kemarin mas, waktu pertama kali, saya masih ingat mas, follower yang mengikuti mas itu masih belajar kan. Di situ ada 900-an. Sekarang lama-lama naik engagementnya, saya tertarik lama-lama. Ini kayak satu frekuensi nih. Ini senang saya lihat ini. Nah, maka dari itu saya langsung ajak mas, chat mas duluan. Meskipun pertama agak ragu mas, waktu itu kan mas juga pada tuh kegiatan ya setiap malam. Ya udah lama ya. Ini udah lama tuh ya, kita udah paketin. Sebulan yang lalu ya mas? Iya, ada sebulan yang lalu. Iya, udah chat duluan, tanya-tanya, rupanya enak tuh sama mas chatnya. Meskipun saya mau bilang abang atau mas ya, karena dari sana udahlah panggil mas aja. Nah, jadi itu mas, saya tuh senengnya kalau bisa kita ketemu untuk sharing-sharing ini. Tapi karena memang keadaan pandemi, saya mau sharing-sharing juga, dan teman-teman yang baru join sama datang boleh ikuti juga kegiatan kami. Sebenarnya hampir sama, dan saya pernah tektokan ada satu kegiatan kita yang sama ya mas ya, ikuti kelas online ya mas ya. Iya, betul. Nah, jadi saya juga enak nih sharing-sharing, dan mas itu yang saya lihat bisa ngedit dari laptop, bisa ngedit dari HP, dan sekarang dimaksimalkan ke HP ya mas? Iya betul, di HP. Soalnya kan laptop juga masih kurang jadi kalau menurut saya laptopnya masih kurang mumpuni sih. Jadi saya fokusin gunain alat yang ada semaksimal mungkin, pokoknya gimana caranya cuma lewat HP tapi saya bisa bikin konten yang berdampak buat banyak orang gitu. Jadi mas sendiri asalnya Bogor atau Bandung mas? Gini, saya itu kan asli Bandung. Nah, waktu 2017 saya PKL di sini di perusahaan yang sekarang saya kerja juga. Nah, di 2017 itu saya PKL 4 bulan. Setelah 4 bulan itu ternyata saya ditawarin, mau nggak kerja di sini? Oh ya udah, mau aja. Apalagi saya dulu sebelumnya pernah nolak permintaan. Jadi saya nerima yang kedua kalinya. Yang pertamanya saya tolak karena saya ngurusin dulu sidang buat nanti beres PKL atau apa gitu. Oke. Lama pulang di Bandung jenuh juga. Akhirnya ditelepon lagi deh, balik lagi ke sini. Sekarang dari awal dulu saya kerja sebenarnya jadi vendor dulu. Jadi kerja cuma dibayar harian, misalkan per minggu. Bahkan waktu 2018 waktu Idul Fitri orang lain banyak dapat THR, saya gaji selama sebulan cuma 1 juta. Wah, tapi pengalaman itu mas, bisa dapat diceritakan nanti kelak di masa depannya. Dulu kayak gini loh. Dan boleh tahu nggak mas, selama mau tahu basicnya mas itu lebih ke teknik, kenapa lari ke dunia perkontenan gitu sih? Nah, ini yang saya lucu. Dari SMP saya sebenarnya pengen masuk ke jurusan RPL, cuman dari waktu masuk ke SM rekayasa perangkat lunak, jadi tentang website, desain kayak gitu. Ya pokoknya tentang itu. Ya, saya udah tertarik dari SMP ke dunia kayak digital kayak gitu. Waktu SMK masuknya ternyata ke tekniknya listrik lagi. Akhirnya ya udahlah, jalanin aja. Ternyata pas udah lulus sekolah, kok saya jadi mulai tertarik lagi nih. Saya awalnya kan jualan tuh di Instagram, jualan kemeja koko. Kok nggak ada perkembangan tuh. Nah, dari awal situ saya mulai kayak ngepoin bulan Januari. Sebelum saya nikah, pokoknya kan saya Februari nikah, Januari saya udah mulai jualan kemeja koko. Nah, kemeja koko ya? Baju koko muslim. Iya, kemeja koko, tapi kemeja kan namanya kemeja dan koko itu dua hal yang berbeda. Kalau kemeja lebih formal, kalau koko lebih agamis kan. Nah, jadi memadukan antara agamis dan formal gitu. Menarik nih mas. Jadi
sebelumnya punya pengalaman berjualan di sosial media, akhirnya Iya. pelan-pelan ada kelas-kelas yang buat kayak gini ikuti ya Mas ya. Nah, Sehingga saya penasaran. Dulu saya sering ngepoin akunnya Bang Niko Julius, yang sekarang juga saya ikut kelasnya kan. Bang Niko Julius, sama Bang ya. August. Ya, dan ternyata Iya, Mas. Bang Mitra sekelas sama saya. Itu yang saya Ya, nggak tahu. jadi untuk teman-teman ini juga bingung itu kelas Niko itu kayak kelas Instagram organik ya Mas ya. Jadi kelas jadi- untuk buat kita mau yang berjualan, mau yang buat konten, mau jadi konten kreator, mau jadi followernya banyak, itu ada di kelasnya Bang Niko Niko. Julius tanpa ada pakai apa nama Bennett lah apalah yang curang-curang itu Mas ya. Iya. Jadi kita punya kelas. palsu atau apa gitu, enggak. Iya. Nah, Saya juga Kenapa baru Mas saya- baru. hmm, Mas masuknya kapan Mas? Waktu kelas online kelasnya Bang Niko. kalau ikutan sih dari sudah Lebaran, kalau nggak salah. Cuman saya lebih prakteknya waktu akhir-akhir Juni kalau saya baru praktekin. Karena kan saya beresin dulu semua materi, baru praktekin. Gitu. Oke. Nah Mas, kita kan sebenarnya tanpa kita sadari itu banyak tuh Mas. Lebih dari berapa ya Mas sekarang ikuti kelasnya Bang Niko Julius? Udah ada 1.000 Iya. lebih. Saya ikutan waktu Lebaran 3.000, sekarang udah hampir 10.000. Gila Bang. Jadi sebenarnya kita orang-orang yang kita satu kelas nggak nyangka satu kelasnya kelas online Instagram, ketemu di situ. Saya juga tertarik lihat konten Mas. Nah, dari Mas sendiri kenapa ikuti kelas itu gara-gara pengen jualan itu ya Mas? Iya, Gimana, awalnya Mas? pengen jualan. Iya, saya kan akun jualan itu pernah saya tuh nyobain sekali ikut saya jadi sponsor giveaway gitu. Oh ternyata yang follow-nya malah akun-akun palsu gitu. Oh, kata saya ini nggak benar kalau misalkan kayak gitu. Oh dari itu saya, duh gimana caranya supaya orang yang nge-follow ke akun saya emang tertarik sama akun saya, bukan karena misalkan pengen ikutan giveaway atau apa, tapi karena emang konten-konten saya menarik gitu. Dan kalau dari saya lihat tuh Mas, trennya Mas itu kan di cap bio itu Mas lebih ke microblog Mas. Ya. Nah, microblog itu lagi banyak tuh Mas sekarang Mas. Apalagi di grup kelas online kita ya kan Mas. Itu lebih banyak Iya. ke cara buat microblog. Itu Mas itu ngambil niche-nya yang mana Mas kira-kira Mas? Target Mas di Instagram, orang-orangnya. Kalau saya target di Instagram sih saya lebih ke konten kreator pemula. Kenapa? Misalkan soalnya saya pengen ngebuka wawasan gitu buat konten kreator pemula. Gimana sih caranya buat cepat berkembang di Instagram? Gimana caranya bikin konten yang benar? Kan sekarang nih lagi tren microblog kayak gini nih. Atau misalkan atau lebih dikenal sih carousel mungkin ya. Kan Instagram baru ngeluarin ya carousel itu kan microblog. Oh, jadi kalau teman-teman yang bingung carousel itu apa? Carousel sama dengan microblog. Microblog sama Iya, dengan betul. slide itu ya, slide Iya. bergambar. Benar ya, Mas? Microblog itu kan blog tapi mikro gitu. Mikro itu kecil, jadi kayak blog di website gitu, cuman lebih kecil gitu dalam ukurannya. Sebelumnya Mas, ada blog Mas. Enggak sih. Yuk, saya mulai ini aktif di ini microblog. Kalau Lebih blog ke biasa, orang-orang yang konten kreator pemula, kalau mau tanya-tanya ke Mas, kalau mau tahu info-info baru ke Mas gitu ya kan Mas? iya. Apalagi kalau misalkan yang punya masalah misalkan di desain di HP, biasanya banyak yang nge-DM saya sih itu. Nanyain Dari HP, jadi semua iya. konten-konten Mas dari HP Mas? Iya, betul. Dari saya juga belajar dari Mas. Kenapa? Karena saya memang biasanya itu dari laptop. Dari laptop saya belajar karena memang nggak lepas dari laptop kan. Tapi lama-lama kan terlalu banyak aplikasi, ada 6 aplikasi yang dibuka, agak nge-lag kan. Jadi kayak mana supaya bisa fleksibel, mobile, kemana aja kita bisa ngedit. Iya. Belajar ya itu betul. dari konten Mas juga. Nah, lagi. Itulah Mas. Kalau ada niat kita berbagi Mas, ada aja orang pertemukan untuk kita Mas. Iya. Ya kan? Kita nggak nyangka tuh Mas. Jadi kayak kalau di microblog itu Mas, alasan mengapa milih microblog
yang saya lihat tadi Mas, karena pengen buat orang-orang ngasih tahu dalam satu konten bisa dapat edukasi bagaimana cara belajar di ini ya, di pemula untuk buat konten ya. Iya, betul. Nah, jujur Mas, saya kan baru masuk di kelas online-nya Mas Niko, Bang Niko, kelas Instagram organik. Saya baru 3 Mas. Mas, boleh tahu nggak itu ada berapa panel, berapa video, berapa presentasi di dalam? Kalau modulnya kan itu ada terbagi jadi 9 modul, kayak bukan 9 modul, jadi 9 tema lah. 9 tema. 9 modul. Nah, dari 9 modul itu kalau misalkan diurut semuanya ada 52 video. 52 video pembelajaran itu. Nah, kalau misalnya orang awam Mas nanya, kelas itu apa sih? Kelas Instagram itu kayak mana? Jadi kalau kita ngasih tahu kelasnya Bang Niko Julius, dengan cepatnya orang awam itu bilangnya kayak mana sih Mas? Oh, ikut kelas mana? Jadi saya belajar dari ini gitu, gimana sih Mas? Kalau misalnya ada orang nanya. Paling saya ngasih tahu, saya itu mulai, misalkan kenapa saya jadi content creator, awal mulanya karena yang tadi jualan itu saya nggak berkembang, gimana caranya buat numbuhin akun Instagram biar follower kita itu emang orang-orang asli yang mau interaksi sama kita, menyukai konten kita. Nah, ketemulah saya dengan kelasnya Bang Niko Julius. Nah, dari situ di kelasnya itu ngejelasin potensi Instagram buat kedepannya bisnis kayak gimana, terus kenapa sih harus di Instagram, misalkan ketika kita memulai buat ngembangin diri kita, terus diajarin juga gimana caranya buat konten di Instagram, terus gimana caranya supaya ketika kita buat konten orang-orang mau nge-follow kita, kayak misalkan optimasi hashtagnya, terus gimana cara ngedit bio yang biar jadi bagus gitu. Sampai akhirnya nanti gimana caranya ketika kita konten di Instagram bisa ngasilin uang. Itu sih tujuan akhirnya. Jadi dari awal potensi sampai akhirnya uang. Ya, kalau itu berarti jangkanya panjang ya Mas ya? Iya, betul. Yang nggak sebentar ya. Jadi niat utama karena pengen bisnis online dari Instagram tapi melalui kelas. Jadi banyak nih Mas, saya dapat kawan-kawan. Kalau kita mau belajar, ya ada 2. Yang pertama, kita belajar dari orang yang sudah pernah sebelumnya belajar, yaitu udah tahu pengalamannya, dari belajarnya, dan itu dia ngasih berbayar, karena itulah jerih payah dia, kayak kelas Instagram dia. Yang satu lagi dia belajar dari orang yang deket-deket yang tahu, dan itu maunya free Mas. Iya. Ya betul. Banyak kan orang, bahkan ada sampai saya pernah, bukan berdebat sih, lebih tepatnya bertukar pikiran sama seorang yang bilang bahwa Bang Niko itu cuma jual ludah doang. Wah, saya langsung emosi, soalnya saya kedepannya kan pengen. Iya benar, serius. Ada orang yang bilang, oh Bang Niko cuma jual ludah doang, kata dia nggak punya bisnis. Kata saya, sedangkan itu kan kelas online itu kan termasuk bisnis dia dalam bidang pendidikan. Langsung kayak dia apa sih? Pokoknya dia berargumen bahwa kalau misalkan mau bagi-bagi tentang ilmu kayak gitu, ya udah bagi-bagi aja, nggak usah harus bayar. Aduh, langsung sama saya di itu. Dalam ya Mas. Iya. Tapi Mas, aku bisa bantu Mas ketika ada yang nanya gitu Mas. Jadi gini Mas, ketika ada orang selama pandemi kan lebih banyak orang main di Instagram, main di sosial media, baik fitur apapun itu, baik platform manapun itu. Sebelum saya ikut bergabung di kelasnya Niko Julius, kelas Instagram organik, saya sebelumnya udah pernah Mas ikut sebelumnya Mas. Kelasnya Bang Ogut. Oh iya, jadi, Bang Ogut juga. Bang Ogut itu kalau ngejelasin bahasa pasaran, kalau ibarat bahasa yang gampang dimengerti lah. Jadi kelasnya dia juga menarik Mas. Kayak ini dia bagaimana buat kita mengenal diri kita, personal branding, ngasih tahu kita buat konten itu bukan yang sekedar buat Instagram itu bukan yang sekedar eksistensi, tapi bagaimana buat edukasi.
kelas Instagram organik. Udah ada Mas, muncul lagi. ya, Mas ini kayaknya tadi jaringan. Jadi mohon maaf lah, ada iklan lah ibaratnya. Ya, iklan. Tadi sampai mana tadi ya Mas? Oh, saya sebelum kelasnya Bang Ugut. Belang kelas Instagram organik, saya ikut kelasnya Instagram hack, namanya punya Bang Ugut. Yang Bang Ugut itu juga lebih, wah gimana ya Mas ya? Saya dapat gampang dimengerti dan kelasnya tuh banyak juga Mas. Ada lebih dari 30-an kelas dalam bentuk dia. Pertama modul video, mindsetnya diubah, baru video, quiz, action, modul gitu-gitu Mas. Jadi lebih kepada kalau kita mau teman-teman kayak mau buat Instagram itu bukan hanya sekedar foto-foto pribadi atau kita itu, bisa juga loh buat bisnis, bisa juga buat kalau teman-teman yang punya organisasi bisa buat bangun konten dari situ, punya usaha, apalagi itu kan, terus membuat personal branding kita jadi konten kreator. Itu bisa juga Mas, sama kayak Bang Niko. Saya udah hampir benar. Dan enaknya tuh masih kan di Niko Julius kan ada grupnya kan. Jadi setiap kita kegiatan apapun kita dapat dibenahi, dikasih tahu. Sama kayak Bang Ogut Instagram hack ini, dia ngasih tahu ada kelasnya, ada kelas ibarat kelas bedah akun. Iya, bedah akun. Jadi buat ngoreksi diri kita juga ya, akun kita nih salahnya di mana gitu ya. Jadi kita dibimbing sampai seumur hidup Mas, kalau misalnya bilang situ Mas. Jaminannya itu. Nah, ini di seumur hidup. Jadi bagi teman-teman mau kalau kapanpun nanti kalau mau buat konten bisa. Ada namanya bedah konten setiap sebulan itu 3 kali di hari Jumat malam. Jadi kita tuh sama-sama konten kreator ketemu di situ. Nah, kalau di Niko Julius kan baru 3 video yang saya lihat Mas. Di situ juga ada grupnya Mas. Grup komunitas. Nah, kalau di Bang Niko sih kan dalam tiap minggu itu tiap malam Jumat misalkan biasanya ada rutin buat diskusi live di grup Facebooknya. Nah di situ ngebahasnya apa? Pertama bisa langsung Bang Niko Juliusnya. Kedua misalkan ada member yang misalkan keahliannya berhubungan sama tentang konten kreator. Misalkan yang pertama waktu itu saya live tentang materi tutorial microblog di HP. Terus udah itu ada juga teman saya Mbak Keisha, dia tutorial microblog di PowerPoint. Terus kemarin nih waktu malam Jumat kemarin ada juga yang member yang ngebahas gimana caranya copywriting yang baik. Jadi orang-orang yang misalkan punya bakat yang spesifik gitu nanti diundang misalkan buat ngisi di acara live-nya di grup Kio itu. Oh, jadi Mas, begitu Mas, kalau boleh tahu, ada nggak di kelas online-nya Instagram itu cara nyari ide konten? Atau sama semua Mas kontennya Mas? Oh, ada sih. Jadi di awal-awal modul itu udah pernah nonton belum yang ada 2 strategi. Yang pertama bikin akun traffic atau akun personal ya. Yang kedua multi akun. Nah itu kan jadi dari awal udah dibikin dulu tujuannya nanti kedepannya mau apa sih. Nah nanti banyak orang yang misalkan ada yang milih tentang akun traffic, ada juga yang milih multi akun strategi. Cuman kebanyakan pasti akun traffic. Mulai misalkan dari ide kontennya mau apa. Pertama kenali dulu diri sendiri, kemampuannya apa, misalkan kesukaannya apa, hobinya apa, nah baru dibuat konten gitu. Jadi beragam lah di sana. Oh, Mas udah tahu menemukan niche Mas ketika Mas buat microblog ini Mas? Nah kan awalnya saya sebenarnya basic pertama saya itu di bidang agama. Waktu kalau lihat konten-konten saya ada yang bahas tentang dakwah. Nah terus kedua saya hobi juga, bukan hobi sih, kedepannya pengen jadi pebisnis juga. Saya pernah bahas konten bisnis juga. Nah ketika saya konsisten dua niche itu, ternyata Bang Andreas ngundang saya buat tutorial desain di HP katanya. Karena kebanyakan di Kio itu kan pada belum tahu gimana caranya buat ngedit di HP. Nah dari situ saya
diundang buat live di kelasnya. Nah setelah live itu saya coba bikin konten kayak tutorial atau strategi buat kreator pemula, dan ternyata dari ketiga jenis itu, dari agama, bisnis, sama konten kreator, yang paling banyak peminatnya di konten kreator. Nah dari situ saya mulai ketemu niche saya. Berarti nggak sebentar menemukan niche ya Mas ya? Iya. Jadi begitu kita coba semua ya Mas ya. Iya. Jadi kalau teman-teman yang mau tahu niche itu lebih ke, sebenarnya kalau saya tahu dapat kelas itu niche itu fokus audiens kita ya. Jadi nggak semua Instagram itu audiens kita ya Mas ya. Jadi itu nggak semua orang mau mengkonsumsi kegiatan konten kita. Jadi ketika kita buat menemukan niche itu bagian fokus kita mau yang mana, kita mau bahas apa di topik apa yang mau kita bahas ya. Benar kan Mas? Nah banyak orang banyak sih orang memang kayak Mas termasuk, ada yang konten-konten cara ngedit dari HP, cara ngedit video dari ini, dan orang-orang udah lumayan besar follower dari kita. Tapi aku juga Mas berpikir sampai sekarang, wih kalau terus aku kayak gini banyak nih semakin saingannya kan Mas, ngedit video, ngedit hub, desain. Jadi sampai sekarang saya juga berpikir terus Mas, gimana saya bisa beda dari yang lain. Kalau kata yang saya lihat video-video tentang personal branding dari Mas Panji Pragiwaksono ya, sedikit lebih beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Dia bilang gitu, ya kan? Lihat juga videonya. Nah, kalau dibilang saya inspirasinya untuk buat konten itu juga bagian dari Mas Panji kan. Saya senang banget kalau dia berbicara, meskipun bukan hanya di stand up komedinya, tapi dari situ saya dapat ide. Nama saya sebelumnya kan nama Rizky Mitra Ramdhani di konten saya Mas. Yang masih 2000 tuh Mas. Jadi saya berubah haluan, saya mau ngebangun branding lah. Branding Rizky Mitra Ramdhani. Ini awal ceritanya gitu Mas. Dan ketemulah ngedit bareng Mitra. Ngedit itu bukan hanya sekedar ngedit bareng Mitra, itu kan kawan Mas, kolega kalau bahasa umumnya dalam bentuk KBBI kan, mitra polisi itu kan mitranya gini. Jadi mitra itu sebenarnya ambil dari kata kawan. Iya. Kirain dari nama Mas Mitra. Ya, ngedit bareng kawan, ngedit bareng teman. Jadi mitranya itu maksud. Dan kalau ngedit video foto iya, tapi lebih nanti next saya juga dapat formula baru Mas. Dan saya kasih tahu juga ke teman-teman, ngedit bareng Mitra bukan hanya sekedar ngedit foto video, tapi kalau kita ngambil dari filosofi ngedit itu bukan sekedar ngedit kita dari multimedia ini. Aku mau ngambil ngedit itu seperti ngedit hidup. Dulunya orangnya malas, cara ngedit yang dulunya malas jadi rajin. Nah lebih ke situ Mas. Jadi lebih kan Mas. Filosofinya bagus berarti. Personal branding iya, jadi ada sebagian nanti kontennya bukan hanya sekedar ngedit, tapi ngedit untuk gimana hidup kita tuh kan bagaikan editing Mas. Kayak di dunia media tuh pencitraan itu paling tinggi kan Mas. Semua itu diedit sebenarnya. Yang dulunya dia biasa aja, tiba-tiba di depan kamera ya seolah-olah laganya bener-bener kayak wah gitu, punya wibawa. Itu kan bagian dari editing kan. Itu dia Mas. Betul. Saya menemukan itu Mas. Berarti ada filosofinya dari nama ngedit bareng Mitra itu ya? Iya Mas. Itu kenapa saya 3 hari, bukan lah, 5 hari atau 5 hari saya nggak bangun konten. Saya mau lihat kayak mana strateginya yang beda dari yang lain. Itu saya bangun itu. Lihat aja Mas, nanti next ke depannya saya punya banyak konten yang sudah saya buat namanya Bang Konten. Wah, mantap. Mas juga gitu Mas? Ada kalau saya masih belum satu hari buat. Sorry, tadi kan ngobrol sama istri saya di telepon. Saya pengen nih bikinnya jadi cuma 1 hari, misalkan dalam seminggu nih 5 hari saya fokus bikin konsep, 2 harinya baru ngedesain. Jadi supaya waktu hari-hari biasanya saya lebih nyantai juga kan. Sekarang kan tiap hari harus ngonten terus kan jadi lebih capek. Tapi kalau misalkan dibuat kayak gitu kayaknya bakal lebih mudah gitu. Kalau
Saya kan baru dapat tadi sore banget di TikToknya Bang Ogut kayak gitu caranya. Oh, saya perlu dipraktekin nih kata saya. 1 hari bikin konsep, 2 hari buat edit gitu. Gimana tadi Mas? Misalkan dalam 7 hari nih, di 5 harinya 7 hari. itu bikin konsep, udah ada tulisan semua nih 5 hari itu. Oh, 5. Nah di sisa 2 harinya itu, hari pertama misalkan bikin 4 desain konten, hari pas keduanya bikin 3 konten. Cuman resikonya dalam seminggu itu berarti saya bakal off dulu nih. Cuman bakal kedepannya saya bakal jadi banyak ide konten ini bang konten kayak tadi kata Mas Mitra gitu. Ya itu dia Mas, saya memang 4 hari libur untuk bangun konten. Iya. Dan alhamdulillahnya di kota saya sendiri, saya juga belajar public speaking dengan cara ngajari adik-adik di bawah umur saya. Siapa yang mau ngedit? Ayo belajar. Nggak punya laptop? Udah dari HP. Makanya kemarin juga ada kelas. Mantap. Gitu Mas. Oh ya, saya penasaran nih kan, saya belum ikutan tuh kelasnya Bang Ogut. Rata-rata jebolannya IG Hack itu biasanya namanya bukan pakai nama sendiri nih kayak Bang Mitra nih. Ngedit bareng Mitra itu alasan utamanya nama pada diubah kenapa tuh? Namanya jadi pakai nama unik kayak gitu kayak introvert gaul kan itu dari situ juga. Iya, introvert gaul dari bahasa apa kan? Kalau saya sendiri sih sama, kembali ke pertama yang kita buat. Kalau kita ngebangun Instagram, kalau kita ngebangun konten dari Instagram, kita harus tahu niche kita apa. Kembali ke situ sih Mas akhirnya. Jadi berarti selama ini aku lihat kan di sosial media lebih kalah konten-konten baik, konten-konten bermanfaat dibanding konten-konten yang jelek. Iya benar. Keresahannya di situ Mas. Jadi untuk melawan itu kita harus bisa kuatkan branding dulu kan. Jadi ketika namanya itu banyak Mas, ada 10. Jadi kita itu ada kelas dari Instagramnya Hack. Coba untuk menentukan nama konten Instagram itu buat 5 sampel video 5 sampel nama yang menurut kamu yang berkaitan sama nismu, nanti masukkan ke forum grup. Nah, nanti biar teman-teman yang lain yang nanggapin yang mana yang cocok. Pilih 2 terbaik. Gitu. Grupnya itu grup Facebooknya. Kan ada grup Facebook, Telegram, sama kelas course-nya. Course online-nya itu beda lagi. Jadi kita memang betul-betul dibimbing dari online. Mantap. Nah yang paling ini Mas, ikutan juga tuh. Ya Mas, ikut aja Mas. Iya, jadi promosi gitu ya Mas. Tapi kita teman-teman juga pengen mau bangun konten. Kalau masih ini kami pikirnya jangka panjang ya kan Mas. Jangka panjangnya betul. Kenapa kami buat bangun konten ini? Satu, dari kami tuh sekaligus belajar kan Mas. Dimana kita belajar nggak kalau mau menggunakan media sosial tuh nggak ini loh, nggak sembarang, harus kita bangun reputasi kita. Kedua Mas, saya memang berawal dari keresahan saya punya bakat, tapi kalau bakat saya nggak diasah, terus ketika saya nanti kelak mati Mas, apa yang dikenal orang gitu. Jadi saya punya jejak reputasi gitu. Dunia buat karya. Dan saya lagi belajar buat menulis Mas. Lagi nulis di Problog. Jadi perlu juga ini public speaking. Jujur saya Mas, kalau ngomong terbalik-balik sebenarnya. Kalau ada yang tahu nih, yang baru yang dengerin, coba deh komen. Saya tuh ngomongnya kayak mana? Kebalik-balik kan, bahkan nggak jelas. Ya, membangun branding, belajar terus berbagi ilmu. Paling penting itu Mas kan, kalau di Mas sendiri kan tahu kan, kalau kita makin banyak satu ilmu yang kita kasih, maka 1000 langkah yang akan kita dapatkan lagi. Iya, betul. Betul kan Mas. Itu yang saya dapat, punya prinsip, ya udah ini benar nih saya lakukan. Saya pun mau bayar untuk kelas online yang saya kira itu cocok banget kalau di pandemi yang selama di rumah aja kan Mas. Iya benar. Jadi kan mulai traffic Roblox ini dari pandemi itu kan. Iya benar.
Kalau misalkan nggak ada pandemi, mungkin orang-orang masih fokus dengan kerjaannya masing-masing, kerjaan di dunia nyata lah ya. Nggak akan terjun misalkan ke dunia microblog. Apalagi kan sekarang udah banyak banget lah orang-orang yang mulai membangun akun Instagram buat personal brandingnya gitu. Ya, itu Mas. Jadi mungkin kita punya kesamaan yang mana ini sebenarnya jangka panjang. Jadi Ya. kalau teman-teman tertarik, yang kami bahas ini adalah bagian kami mengikuti kelas online bagaimana cara membangun Instagram. Jadi yang buat nambah follower, bangun bisnis, personal branding, dan ada 6 poin itu ya Mas ya. Jadi ada banyak ya caranya Mas ya. Ada kelasnya. Saya juga ikut ini Mas. Satu lagi Mas. Punya Mbak Cece Victoria. Oh, Mbak Victoria, Kak Victoria ya. Itu juga Ya. jebolan itu kan IG Hacks bukan? Iya, betul. Jadi IG Hacks bukan hanya sekedar untuk ngebangun personal branding mereka, tapi bagi siapa yang mau buat course online, udah dibimbing tuh. Iya bener, aduh karena saya ini banyak yang jebolan dari situ nih. Enak bahasa redaksi narasi yang dibangun oleh Bang Ogut. Jadi kita tuh juga pertama ya Mas, saya punya 2 kenalan, Bang Alpha Walk, Bang Yuda. Oh Bang Yuda, dia orang Instagram Hack juga. Dia juga buat kelas online Mas. Saya motivasi banget sama mereka ini. Ya cocok nih kan Mas Mitra keahliannya di video juga, di editing video. Ke Mas Yuda kan juga sama ya. Itu kelas mereka Mas. Jadi pelan-pelan kan. Jadi keuntungan waktu kemarin yang saya bangun Instagram Hack kan ada kan, alhamdulillah dapat cuan. Saya ikuti kelasnya lagi. Jadi saya putar uangnya untuk kelas online lagi. Jadi pendek lah Mas. Nah, jadi berapa kelas nih yang diikut? Hah? Berapa kelas yang udah diikut? Jadi semuanya. Ikut. Alhamdulillah Mas. Jadi ikut kelas online Victoria. Nanti kalau ada dapat keuntungan dari Victoria, saya ikuti kelas Mas Yuda. Mantap. Itu Mas. Dan kita sama Mas. Kita kelasnya Instagram organik. Jadi kalau kawan-kawan, teman-teman yang mau ikut kelas online yang buat produktif selama pandemi, ikuti aja deh. Saran ada banyak tuh kan Mas. Kelasnya Bang Iko, ada kelas Instagram organik, kelasnya Bang Ogut namanya kelas Instagram Hack. Victoria kelasnya 7 hari challenge konten. 7 hari membangun konten. Iya benar. Bang Yuda, apalagi ya? Mungkin itu dulu lah Mas. Dan itu ada di link bio kita masing-masing ya kan Mas? Ya betul. Promosi. Jadi cek aja. Kalau kita nanti kalau kalian mau bergabung, kami kasih ke kupon ya kan Mas? Kupon ya benar. Kupon yang dimana harganya memang cukup lumayan mahal. Tapi kalau pakai kupon kami setengah harganya. Jadi diskon. Iya. Jadi cek aja nanti di situ ada kode referralnya, kode diskon lah. Jadi untuk teman-teman selama di rumah aja kayak kita kan Bang, nah Mas, sangat apa ya? Sangat bahagia lah ketika kita menjalankan suatu kegiatan yang kita suka, terus kita bangun di sosial media. Itu Mas. Ada juga Mas ini waktu itu pokoknya Mas, alhamdulillah saya senang kali menceritakan ini. Kenapa? Karena ayo dong lihat jejak orang yang sudah berpengalaman. Jadi saya juga ikuti orang-orang yang sudah berhasil di bidang digital marketing. Udemy saya ikutin. Udemy, Skill Academy online. Oh ya? Iya. Banyak banget yang diikutinya kan. Nah, iya sebelum saya memulai, saya harus banyak belajar insight baru dari mereka yang udah pernah, yang udah tahu. Nah, itulah saya sharing ke Mas. Dan ini salah satu bagian dari praktik ya Mas ya. Kita live, bukan hanya sekedar live, tapi kita bangun orang-orang untuk yuk sadar yuk, selama di rumah ngapain aja gitu. Iya. Jangan cuma rebahan doang.
boleh rebahan mas, tapi live sambil ngedit, ya kan? Saya rebahan sambil ngedit. Iya betul. Mas, menurut mas sendiri lah, ini saya juga memang nggak ada persiapan tanda tanya-tanya, tapi saya mengerti konten yang mas buat, dan saya lihat juga perkembangan mas lagi cepet naiknya. Itu ide-idenya itu carinya dari mana mas? Sampai sekaligus mas nanti ngasih tahu mas kegiatan di mas selain kelas Instagram bio itu apa lagi? Maksudnya gimana? Yang di online. Jadi kelas online mas itu bukan hanya kelas IKIO kan? Bukan kan? Oh, ada lagi kalau misalkan ada lagi, cuman kalau misalkan fokus buat personal branding lebih di Kio. Kalau misalkan satu lagi kan sebenarnya kalau kata Bang Abud kan ada 3 skill yang bakal buat kita nggak akan bisa jadi pengangguran. Pertama skill ngiklan atau ads, yang kedua copywriting, yang ketiga content creator. Nah tiga jenis skill ini kalau misalkan kita bisa kuasai, orang-orang bakal nyari kita, bukan kita yang nyari kerjaan. Jadi saya mulai ikutin nih, kayak sekarang kan jadi content creator. Nah terus di kelas iklan juga saya ngikutin kelasnya Mas Andri tentang kelas 1 miliar. Jadi gimana caranya kita dapetin 1 miliar pertama kita dari internet. Kan beliau udah dapetin udah lebih lah kalau misalkan dari 1 miliar mah. Jadi beliau itu mulai terjun di dunia internet dari 2014. Nah sampai sekarang nih dia ngerjanya sambil jadi PNS. Nah kemarin bulan Maret kalau nggak salah, pokoknya sebelum waktu mulai awal pandemi, nah beliau memutuskan buat berhenti jadi PNS demi buat ngebangun itu kelas 1 miliar itu. Itu pengalaman pertama saya ikutan meeting Zoom sampai 1.000 orang itu. Oh iya, 1.000 orang. Banyak mas. Kalau yang namanya Zoom meeting, kelas meeting itu selama bulan bulan Juli saya juga mania mas, ikuti ada kelas online yang free. Sekalian ikutin. Ambil ilmunya. Mereka bahkan ada yang di sini kelas apa ya? Ibarat dia ngasih tahu tentang belajar marketing dari WhatsApp. Ada tuh mas. Dari Mas Diput Sentosa, dia punya agensi British Propolis, saya juga ikutin. Nanti di Hari Merdeka mereka juga buat seminar paling besar. Ada juga dari, pokoknya kalau misalnya ini mas, saya lumayan cukup antusias lah mas, ikutin seminar bisnis digital yang dilakukan. Dari mana itu saya dapatkan? Ada link kawan ngasih link. Itu aja mas, saya lebih tertarik memang ke situ. Dan pelan-pelan saya coba bangunlah konten mas tentang bagaimana cara ngedit kehidupan, bukan ngedit video foto saja. Iya. Jadi lebih ke, berarti nantinya bakal ke self development juga berarti ya. Jadi ngebahas tentang itu, gimana cara kita ngembangin diri kita, kayak gitu mungkin ya. Iya, karena memang sebenarnya aku agak ragu dari segi apa? Dari segi niche, dari segi konten yang banyak sekarang. Kita ngedit video foto itu hanya sekedar ngedit foto dari HP, memang foto, tapi foto pribadi kegiatan dia belum sama aja dong. Itu kayak buat nggak salah dari situ sih, saya nggak menyalahkan yang lain, tapi ini kasih ilmunya yang gimana cara ngedit foto jedak-jeduk dia. Sama aja kalau kan ada kan video jedak-jeduk yang dia itu kurang sih bagi saya. Saya pengen nyari yang lebih, ada yang sesuatu nilai yang buat kalau kita ngedit, cara ngedit ini kesini aja gitu. Ada kata-kata orang yang sampai bilang kayak gitu ke saya, itu lebih seneng gitu mas. Iya. Terus udah panjang kali kita mas cerita mas. Kita lupa audiens kita. Kalau kalian teman-teman tanya silakan ya. Jadi kalau mau ikut kelas-kelas itu boleh tanya-tanya. Di sini ada istri mas nggak di join lagi mas? Ada tuh. Salam kenal ya kakak. Ada tuh yang Bella.
Oh, Kak Bella, salam kenal. Jadi eh, buat yang lain juga, saya juga masih proses belajar, ngebangun konten, proses belajar public speaking, proses belajar Ya. berinteraksi sama yang orang banyak. Nah, Ya. dari sini saya dapat belajar juga selama pandemi. Di rumah aja duduk-duduk bisa loh kita nambah insight baru, ilmu kita, skill kita. Jadi untuk Mas sendiri, Mas, kedepannya mau gimana, Mas, dari konten Mas ini di ProBlog? Pertama kan tujuan saya jadi content creator, nama saya nih sebenarnya nggak tahu jelas, misalkan skill saya itu lebih dominannya di mana sih, terus ya benar, dari situ awalnya makanya saya nyoba-nyoba beberapa niche buat nemuin di mana sih skill saya yang sebenarnya. Nah, dari situ pertama, terus keduanya saya pengen kedepannya punya, ya kayak tadi Mas Mitra itu, saya bisa punya reputasi buat banyak orang gitu, bisa dikenal, dalam artian dikenal bukan kenal karena misalkan saya artis atau apa, tapi kenal karena ilmu yang saya sampaikan dari situ. Nah, itu sih tujuan utamanya. Pertama buat ngasah skill, nemuin skill terpendam saya. Terus yang kedua buat nambah wawasan saya. Ketiga, memperluas relasi kayak gini nih. Saya kan nggak mungkin kenal sama Mas Mitra kalau misalkan saya nggak jadi content creator, maka. Iya. Mas, ada yang nanya nih, Mas, dari Panger TV. Mana? Nah, Mas, boleh tahu nggak rekomendasi dong aplikasi editing smartphone yang Abang pakai? Yang Mas pakai apa nih? Kalau saya di HP pakai coba dulu ya. Iya. Saya nyoba-nyoba dulu, misalnya mulai dari dulu. Kalau konten-konten awal saya ada yang pakai Canva, terus nyoba pakai Fonto, PicsArt, terus pakai apa lagi ya? Lupa lagi saya. Pokoknya sampai nyoba pakai PowerPoint juga saya pernah coba di HP doang, tapi dan yang ngeklik, yang ngepas, ini aplikasi yang pas, itu ada nggak, Mas? Nah, yang paling ngepas buat saya itu di Pixel Lab. Kenapa? Karena misalkan di Canva kita emang ilustrasi banyak, kayak stiker kayak gitu, kalau kayak elemen-elemennya banyak. Cuman di Canva itu kan nggak bisa ngepasin posisinya, posisi karakternya, posisi teksnya. Nah, saya dulu penasaran nih, mana aplikasi yang bisa bikin dalam satu paragraf itu jadi beberapa warna tulisannya. Dulu saya pertama kepikiran pengen nyari aplikasi itu karena itu alasannya. Mana aplikasi yang dalam satu paragraf saya bisa warnanya dibeda-bedain buat dalam unsur hierarkinya ya, supaya misalkan orang fokus ke poin ini, poin ini, poin ini. Dan ternyata nemunya di Pixel Lab. Itu waktu saya pertama belajar Pixel Lab, nggak tahu belajar ke siapa, saya coba edit-edit sendiri aja, gunain fitur sendiri aja. Karena nyari di YouTube juga nggak ada yang ini buat ngejelasin tentang Pixel Lab, nggak ada sama sekali. Ada sih, cuman paling kayak bikin editing kayak ya kreatif post kayak gitu. Cuman buat edit, bikin microblog, kayak bikin gambar nyambung, saya ngulik sendiri waktu itu. Mantap, Mas. Kalau saya, Mas, belajar kelas online selama pandemi ini, ada kelas online desain, dasar-dasar desain grafis dan cara membangun brand identity. Itu dari Pokraft, Mas. Pokraft nama itu juga rekomendasi, Mas, untuk yang makanya saya tadi disebut kata-kata simetri, itu hierarki, layout, font. Dari situ juga saya belajar, Mas. Jadi saya juga. Wah, ini ternyata berarti Mas Mitra ini maniak sekali ke kayak kelas-kelas kayak gitu berarti ya? Nggak lagi ikutin. Iya. Senang. Jadi itu kalau dapat rezeki kan, Mas, saya putar cari apa lagi ya yang dapat ilmu baru. Jadi keuntungannya nggak dapat dalam bentuk wujud nyata, tapi dalam bentuk kelas lagi. Ini tanya apa kan? Ini Mas ada lagi, Mas. Waalaikumsalam. Itu istri saya itu. Oh iya, yang tadi Kamela. Terus saran rating untuk Pixel Lab berapa, Bang? Saya belum nemuin lagi sih yang lebih baik dari Pixel Lab, nggak tahu kenapa.
Kalau misalkan diurut diurut dari Pixel Lab, Canva, terus PicArt paling. Kalau misalkan saya ngurutin mana yang bagus gitu. Cuman Pixel Lab itu sayangnya nggak ada di iPhone. Oh iya. Soalnya pernah ini ke saya, Mas kok saya nggak ada di iPhone, kok tampilannya kayak gini. Jadi namanya Pixel Lab tapi dalamnya bukan Pixel Lab, nggak tahu apa tuh. Jadi cuma Kalau bisa di Android. Pakai Canva, ya kan? Ya, nah kalau di iPhone cocok pakai Canva. Tuh. Atau kalau saya lihat di Bang Fardiandi, tahu Fardiandi? Nanti kenalan dulu siapa itu? Belum. Fardiandi itu juga temannya Bang Ogut juga sebenarnya beliau itu. Nah, beliau juga ngedit di iPhone-nya. Dia pakai Keynote. Jadi buat teman-teman nih, misalkan saya punyanya iPhone nih, cobain install Keynote kayak buat presentasi lagi, cuman bisa buat bikin konten lah. Misalkan iPhone kayak Keynote namanya, nama aplikasi. Kalau ada kesempatan Mas jadi diundang sebagai pemateri, Mas mau? Misalnya kesempatan dapat. Insya Allah mau. Wah, mantap. Berarti tujuan Mas masih konsisten berbagi, ya Mas? Iya, benar. Saya pengen kedepannya ya pengen banyak sharing-sharing ilmu lah, kan karena misalkan yang awalnya misalkan nih saya dulu pernah belajar ini karena misalkan nggak pernah saya bagiin jadi saya lupa, tapi kan kalau misalkan saya bagiin jadi saya mengingat lagi ilmu yang udah pernah saya pelajari. Mas nanya, kalau untuk buat gambar animasi aplikasi apa ya di Android? Kalau rekomendasi saya buat edit kayak animasi-animasi gitu, coba di Infinite Design. Tahu kan, mungkin pernah lihat di konten saya yang terakhir tuh, itu kan ada vektor itu buatan teman saya, dia pakai Infinite Design. Oh iya, dan itu pakai tablet enak kali pemilihnya. Iya. Gambar-gambar 2D banget, misalnya kostum. Belum pernah tahu sih, selain itu saya tahunya Infinite Design doang. Jadi kita cari tahu ya, Mas Panger TV. Oke, itu aja sih Mas, pesan-pesan untuk teman-teman Mas. Kalau memang mereka senang di dunia Instagram itu Mas, mereka harus langkah-langkahnya gimana Mas? Pertanyaan terakhir. Nah, terakhir nih buat kesimpulan, jadi di Instagram itu kan banyak sekali konten-konten, ada misalkan konten infotainment, entertainment, edukatif, ya banyak lah. Kenapa kita pilih buat kayak microblog ini, kan microblog lebih banyaknya ke tips terus edukasi gitu, supaya ketika kita bikin konten itu ada manfaatnya buat banyak orang, terus buat ngasih skill kita juga, terus kedepannya buat jenjang karir juga kan bagus sebagai content creator itu, buat bangun personal branding. Saya pernah ngomong gini ke teman saya, bro, kira-kira kalau kamu misalkan ditawarin produk yang sama dua orang, tapi dua orang itu yang satu kamu kenal, yang satu lagi kamu nggak kenal, kira-kira kamu pilih yang mana? Ya pasti yang kenal dong. Nah itu salah satu manfaat ketika kita punya personal branding yang bagus, ketika kita misalkan nawarin produk apapun, ketika kita personal brandingnya udah bagus, pasti orang-orang bakal percaya nih. Misalkan itu mah disaranin sama si A, misalkan dia itu yang gini, orang udah pada kenal, nah pasti lebih percaya, pasti produknya juga bagus. Nah gitu kedepannya buat bangun bisnis juga kan bisa gitu. Iya. Mungkin gitu sih jangka panjang. Mas, makasih infonya. Ada yang nanya terakhir tuh Mas, dari netizen Budiman dari Ahmad Jakaria Official. Assalamualaikum, selamat malam. Sebelumnya mau tanya nih, kalau mau Mas Gunawan sendiri pakai buat hapus background, biasanya pakai remove BG ya. Nah, itu remove ada 3 cara sebenarnya. Ada 3 cara. Kalau misalkan remove BG kan itu menurut saya kualitasnya kurang bagus gitu. Kalau menurut saya kualitasnya, lihat dari ukuran image-nya juga kan agak lebih kecil gitu. Nah yang kedua caranya bisa misalkan dari remove BG dulu, terus dia di scale, dia diperbagus gambarnya di icon8.com
apa ya, scale kan apa, cobain di situ ada Boleh tulis di komen ini Mas. icon. Oh berarti ada 2 tahap ya Mas. Ya itu yang pertama kayak apa gitu kalau nggak salah, kayak gini nih. Nah di situ saya dikasih tahu teman juga itu bisa 2 kali lipat sampai 4 kali lipat. Nah ada yang kedua lebih semua punya Mas ya. iya itu cara yang pertama nih. Cara yang kedua pakai ini stickermule.com. Tetap bisa lah Mas. Icon, jadi itu ya jawabannya ya, ada di komen. Scale. Kalau misalkan pengen lebih simpel itu stickermule.com. Kalau di Stickermule kita jadi buat akun dulu, kita buat akun kayak gitu. Nah setelah buat akun nanti kita bisa buat nge-remove background kita. Nah bedanya dengan Stickermule itu waktu di-upload buat langsung di-remove itu langsung kualitasnya langsung HD gitu, langsung bagus, HD kualitasnya. Itu kalau misalkan pakai ini stickermule.com. Cuman dalam itu batasnya 10 gambar yang di-remove IG. Jadi per hari itu dikasih 10 kredit gitu, nanti dipakai buat nge-remove background. Menurut saya sih 10 udah banyak banget sih. Udah cukup lah kalau 10 itu. Thank you Mas, saya juga dapat ilmu baru untuk buat ini. Dari HP kan banyak. Awalan saya pakai remove BG doang, jadi agak pecah-pecah gitu gambarnya kan kurang bagus lah. Itu konten-konten saya yang terbaru sekarang itu pakai Stickermule semua itu. Pantas high-res semua Mas, lihat bagus. Iya gitu. Nah buat Bang Mitra aja ini kedepannya pengen kayak gimana ini dari awal mulai jadi content creator, kedepannya pengen apakah pengen bangun bisnis, apakah pengen bangun online course atau apa nih menurut Bang Mitra nih? Aku cuma 2 kata Mas, pengen wadah kreatif, ada tempat orang-orang kreatif yang dimana di sana bisa kumpul, di kota manapun kita bisa kumpul, datang yuk kita buat bangun industri kreatif yang mau teman-teman senengin.